belum datang. Iya. Dan mereka berdua ini punya gestur, punya karisma yang membuat kita menjadi kalau kemarin. Jadi gini, kami jelasin ya, para mantan pemain timnas Belanda seperti Giovanni Van Bronckhorst, Robin van Persie, Nigel de Jong, sampai Patrick Kluivert yang masih sedih STI dipecat, yang benci Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, sini-sini merapat. Oke sahabat-sahabat Garuda, percaya atau tidak, suka atau tidak kalian kepada kepemimpinan saat ini, kepelatihan terbaru dari Patrick Kluivert dan juga kepemimpinan dari sosok PSSI Erick Thohir, tentunya kita bahkan ya kaget dan juga heran dengan pergantian dari Coach Sintayong. Namun ternyata sahabat-sahabat Garuda, di luar ekspektasi dan juga di luar dugaan dari beberapa pengamat yang sudah mulai membicarakan bagaimana soal dari persepak bolaan timnas Indonesia saat ini untuk melaju ke level dunia. Dengan apa yang dikatakan oleh beberapa pandit dan juga beberapa pembenci dari sosok Erick Thohir, pembenci dari Coach Sintayong, pembenci dari atau orang-orang yang suka mengadu domba, kan begitu. Yang masih sedih STI dipecat, yang benci Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, sini-sini merapat, gue jelasin 1 menit. Oke, gue pribadi kemarin sedih Sintayong dipecat, dan gue pun pribadi kemarin mempertanyakan keputusan Pak Erick Thohir kenapa mengambil Patrick Kluivert yang notabene minim pengalaman yang sukses. Nah, cuma per hari ini setelah diumumkan juga ya, asisten pelatih yang dibawa itu ada yang namanya Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Nah, buat yang penasaran, kita kenalan dulu nih, biar kita kagak suuzon ya ke Pak Erick Thohir. Jadi untuk profil dua calon asisten pelatih timnas ini, Alex Pastoor dan Denny Lanzat ini memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing. Bahkan secara pengalaman, Alex Pastoor ini memiliki pengalaman yang cukup bagus dan cukup mentereng ya untuk di Liga Belanda. Dia 3 kali membawa tim dari divisi 2 ke divisi utama Liga Belanda. Ada 2 diantaranya Almere City dan Rotterdam, gue satunya lagi lupa. Dan dia juga merupakan salah satu pandit yang sangat bagus secara analisa taktikal yang lagi populer di Belanda saat ini. Kemudian untuk Denny Lanzat ini sudah memiliki jam terbang sebagai asisten pelatih yang cukup berpengalaman ya. Ada di Feyenoord, AZ Alkmaar, dan lain-lain. Dan rumornya Denny Lanzat juga bisa dan fasih berbahasa Indonesia. Ini masih rumor ya, cuma dia memiliki kemampuan yang cukup oke juga kalau beneran iya. Nah, kalau staf pelatihnya bagus dan asistennya bagus, terus fungsinya Patrick Kluivert apa, Bang? Nah, di sini kita kilas balik ya, salah satu media dari Curacao ini menyampaikan sebenarnya si Patrick Kluivert ini secara perekrutan bagus ya, tapi secara taktik jelek. Maka dari itu Pak Erick Thohir mengkombinasikan ketiga orang ini ya, orang di atas ini untuk membawa Garuda menuju Piala Dunia. Di sini fungsi Patrick Kluivert ini untuk memberikan trust ya kepada pemain-pemain grade A, kemudian kepada pemain-pemain yang belum yakin bergabung dengan timnas Indonesia untuk mau bergabung. Sedangkan menurut gua ya secara teori Alex Pastoor pasti bakal lebih ditunjuk untuk memberikan racikan strategi yang jitu, sedangkan Denny Lanzat untuk menjaga antara hubungan pelatih dengan pemain. Kalau pada akhirnya seperti ini, gua cukup lega dan cukup plong. Buat lu yang pada masih sedih, it's okay, tapi menurut gua ini layak untuk diberikan kesempatan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Tulis pendapat lu di kolom komen. Jadi gini, kami jelasin ya, para mantan pemain timnas Belanda seperti Giovanni Van Bronckhorst, Robin van Persie, Nigel de Jong, sampai Patrick Kluivert dan lain-lain ini justru sibuk nyariin pemain keturunan Indonesia di Belanda buat dikasih ke timnas Indonesia. Wah, jadi agen dadakan ya. Gitu ya, segitu berpengaruhnya duit ya, melihat ketum PSSI-nya orang super kaya, para gercep banget ya. Coba zaman PSSI zaman dulu boro-boro dicariin pemain buat timnas Indonesia. Uang PSSI-nya nyari sendiri ke Belanda aja ditolak mulu kok. Aduh, ini bener kan realita dunia lu ya. Ternyata mulai sadar dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Tentunya kita telah sebagai pemain ke-12 ya, mari kita satu komando, satu barisan dengan apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini. Tentunya dengan kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir, sahabat-sahabat Garuda, kita tidak akan memang ada sebuah drama, memang ada sebuah narasi-narasi yang mulai berseliweran yang berusaha memecah belah dari persatuan-persatuan dari para supporter. Namun sahabat-sahabat Garuda, kita jangan sampai terkecoh, kita jangan sampai terpengaruh dengan pengadu dombaan itu. Karena mungkin mereka setelah memberikan beberapa statement dan juga narasi panasnya, mereka pikir persatuan ini persatuan yang telah dibangun dengan beberapa komitmen yang telah dibangun oleh
PSSI untuk membangun timnas ke jenjang yang lebih baik. Mungkin mereka mengatakan setelah memecat berhasil memberhentikan atau berhasil dengan kritikannya, mungkin mereka merasa wah gitu kan, merasa jemawa dengan pemberhentian dari Coach Sintayong. Bahaya banget nih buat Nathan Choaon, Arhan Pratama, dan Shane Patinama. Oke, buat kemarin yang mungkin bertanya-tanya kira-kira pemain kayak gimana sih yang disukain Coach Patrick, yang masuk kriteria dia dan masuk game plan dia buat masuk ke timnas Indonesia. Nah, dari pernyataan resmi dia ketika ditanya wartawan tadi, ya gimana sih kriteria pemain yang disukai Coach Patrick, kurang lebih pertanyaannya gitu. Dan Coach Patrick ini menyampaikan ya untuk pemain-pemain timnas Indonesia yang diaspora maupun yang lokal dan yang abroad maupun yang lokal untuk mengutamakan menit bermain. Dengerin menit bermain. Ya, jadi buat kayak Nathan, Arhan, terus Shane Patinama yang jarang dapat menit bermain itu bahaya lah. Kalau Arhan sendiri baru pindah ke Bangkok United, which is good ya, menurut gua menit bermain itu penting. Karena bagi Coach Patrick ini, kalau pemain tidak punya menit bermain ya berarti ya kamu tidak punya match fitness yang bagus ya, alias tidak punya ketajaman permainan yang bagus. Kalau gue begini setuju nih sama Coach Patrick, jadi fair, pemain yang punya menit bermain oke, bakal lebih diutamakan daripada pemain yang jadi cadangan di klubnya masing-masing. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah setuju dengan pendapat Coach Patrick satu ini? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Kita juga belum tahu semua staf pelatihnya, tapi yang baru keluar tuh 2 nama, Alex Pastur sebagai asisten pelatih dan juga staf pelatihnya si Daniel Lanzat yang kalau gue Alex Pastur jujur gue gak pernah dengar karena gue baru mulai nonton bola tuh 96-97, jadi gue liat dari Alex Pastur ini Gue gak beda jauh sama gue sih. anjir bedanya 15 tahun mas. Masalahnya kita lihat nih dia karir terbaiknya sebagai pemain itu di Volendam tahun 89-95, kemudian Heerenveen 95-97, udah habis itu dia karirnya nurun drastis ke Harelbeke Austria dan juga Altach tuh gue nggak tahu di mana. Memang setelah 97 artinya karirnya meredup berarti dan nggak pernah masuk timnas Belanda. Jadi memang sebagai pemain pun menurut gue ini bisa dibilang pemain mediocre, tapi sebagai pelatih lumayan menurut gue karena pernah melatih Excelsior, pernah naik juga Slavia Prague, Sparta Rotterdam, Almere City, dan terakhir sekarang masuk ke Indonesia. Kemudian ada Daniel Lanzat yang kalau anak 90-an masih tahu lah Daniel Lanzat ini, masih nonton juga dia di Premier League, pernah main di Wigan, pernah ada di AZ juga, bahkan dia pernah juara Eredivisie juga waktu masih jadi pemain. Namun di luar ekspektasi, ternyata mereka memakan senjata atau senjata makan Tuhan. Sahabat-sahabat Garuda, tentunya segala sesuatunya mari kita berikan dukungan sepenuhnya menjadi 110%, ditambah 10% menjadi 110%. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Belum datang. Ya. Dan mereka berdua ini punya gestur, punya karisma yang membuat kita menjadi kalau kemarin kan kita ribut bagaimana setelah STY, apalagi terus kemudian pemilihan Patrick Kluivert, ya kan? Tapi setelah kita lihat, kita ada antusias lagi, lebih yakin lagi. Belum datang Alex Pastur, apalagi kalau udah datang gitu kan. Dan sebelum acara kan kita juga ada chit-chat sebentar dulu. Betul. Jadi ya memang kita harus punya motivasi lagi, kita harus punya kepercayaan diri lagi bahwa tim ini tim yang memang mudah-mudahan akan lebih baik gitu ya, tim pelatihan ini dengan tim yang sebelumnya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Sintayong dengan timnya yang sudah membawa Indonesia sampai hari ini menjadi sesuatu yang dilihat di dunia sepak bola dunia ya. Dan kemarin juga yang liput itu luar biasa sekali, media-media asing itu banyak yang hadir, yang kemudian ataupun perwakilan media asing yang ada di Indonesia yang kemudian menjadi berita yang sangat luar biasa sekali. Bahkan sebelumnya biasa pengamat sepak bola internasional yang udah bocorin. Jadi kan ini jadi sesuatu yang memang akhirnya menjadi perhatian dunia. Nah, dari hasil ini menurut saya pribadi Patrick dengan Dani kemarin itu kita punya sesuatu yang baru. Kita punya sesuatu harapan lagi di mana mudah-mudahan 4 pertandingan bahkan 2 pertandingan awal ini mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan di timnas kita. Gitu aja. Apalagi kan mereka berasal dari Belanda dan pemain-pemain kita ini juga banyak yang yang punya backgroundnya besar di sana. Jadi dan semua udah dihubungi oleh mereka, oleh tim terutama yang bermain di Belanda untuk kemudian berdiskusi terlebih dahulu
Apalagi yang kemudian kemarin kan Pak Ketum mengajak beberapa pemain yang ada di Timnas. liga kita di Timnas, timnas di sini untuk makan malam dan berkenalan. Juga dibawa ke U20. Ya. Dikenalkan dengan Indra Safri. Betul, Ya. betul. Jadi cara menjawab pertanyaan begitu clear, Ya. ya kan? Banyak sekali pertanyaan dari para wartawan kemarin, Persis. kan semua Persis. dari mulai taktik, Wah. bahkan masalah-masalah personality juga, Iya. kan? Tapi itu dijawab dengan baik. Dijawab sekali. dengan baik sekali. Ya, Ya. dengan confidence kita bisa lihat. Kemudian dia bilang kan memang kontraknya rencananya akan 4 tahun. Oh iya. Ya, akan dibagi 2 fase nanti. Ya. Nah, kemudian kan target pertama ini lolos Piala Dunia sekarang. Kemudian yang fase berikutnya adalah bagaimana merancang struktur pembinaan berjenjang nanti untuk stok pemain nasional. Ya. Yang which is sekarang juga kita sudah mulai lakukan betulnya. Ya, ya. Bung Ropan. Ya. Ya, saya nggak tahu Bung Ropan hadir nggak kemana. Tapi Hadir paling tidak kan bisa melihat bagaimana pernyataan-pernyataan, jawaban-jawaban dari Kluivert terhadap pertanyaan wartawan yang begitu beragam. Kalau saya sih Boy, tidak kaget, tidak terkejut dengan apa yang ada, dengan jawaban-jawaban dari seorang Patrick Kluivert. Karena kan bukan baru kali ini dia bisa menjawab itu. Dia sudah melakukan itu ketika menjadi pemain di Ajax, di Barcelona. Itu nggak gampang. Dan klub-klub top. Dan setiap habis pertandingan selalu dia ada press con, bicara semua. Di Milan juga, ya, di Newcastle United. Jadi semua liga-liga top. Dan selalu kan di sana terbiasa dengan wartawan nanya dan dia menjawab. Jadi kalau dijawab kemarin dengan begitu berwibawa, santai, sangat terarah, terfokus, itu sudah luar, saya nggak ragukan dengan itu. Ketika dia datang pertama aja turun di bandara kan udah kelihatan. Orangnya humble, menyapa semua orang. Datang dia tidak memilih-milih tanda tangan siapapun. Jadi saya pikir ini sesuatu yang baik. Dan kita tidak bisa berpikir terlalu jauh apa yang dilakukan oleh seorang ketua umum. Orang hanya berpikir mungkin pergantian pelatih antara STY ke Patrick. Tapi di benak ketua umum ini saya berbilang, wah ini luar biasa. Dia bukan hanya soal pergantian antara dua sosok ini, tapi dia datangkan sekaligus satu paket. Paket itu datang dengan Alex Pastur, ahli strateginya, semua Dani Lansat, yang secara budaya dan karakter Indonesia dia bisa berbahasa Indonesia, bisa mengerti. Jadi itu yang dilakukan oleh Erik. Orang nggak berpikir. Orang pikir dengan track record nggak begitu bagus dari seorang Patrick dan segala macam. Tapi dengan paket ini, Erik sudah berpikir jauh 2 langkah ke depan. Jadi dia datang dengan satu paket ini yang akan mendukung kinerja dari seorang Patrick Kluivert. Dan ini bagus. Dua-duanya bagus. Bukan hanya karena ini dipilih oleh Patrick. Ini mungkin Pak Ketum yang pilih langsung. Dengan dia interview langsung. Dia wawancara langsung. Sehingga ini saya pikir luar biasa. Yang bisa ada. 2 orang yang akan nantinya mendukung penuh apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Satu akan berbicara soal taktikal, ya, konsep permainan bagaimana. Karena lebih senior seorang Pastor. Secara CV kan orang Belanda udah bilang dia lebih pantas untuk menjadi pelatih kepala dibandingkan dengan Kluivert kalau melihat dari CV. Tapi mungkin kan ada sisi lain yang bagi Pak Ketum harus menempatkan seorang Kluivert di sana. Dari cara dia leadership dia memimpin, menyejukkan, kondusif di ruang ganti locker room itu penting. Nah, itu juga penting. Itu yang paling penting yang selama ini itu dibutuhkan dia. Ya, dan seorang Pastor itu sudah mengatakan ketika dia berhenti kemarin dari Almere City, dia ingin istirahat dan dia ingin ada pekerjaan yang baru, tidak rutinitas sebagai seorang pelatih kepala. Dia coba dan tawaran itu dia terima karena ini yang dia inginkan. Dia harus berdiri di belakang sang pelatih kepala untuk memberikan masukan-masukan konsep. Jadi dia nggak mau lagi dengan pelatih kepala. Betul. Itu saya lihat wah ini bagus. Dia akan nanti membantu. Bang Zaki, Anda pasti sudah banyak sekali mengenal semua pemain mulai dari 17, 20 sampai yang senior juga ya. Nah, banyak juga pengamat mengatakan sebenarnya Kluivert tidak menerima sesuatu dari nol. Ya kan, sesuatu yang sudah jadi. Sesuatu yang tinggal dia mencari lebih supaya timnya lebih tajam lagi. Betul. Itu tidak, Bang? Udah jadi kan belum tentu jadi the best juga. Karena ini kan teamwork semua. Kemudian bukan saja di pemainnya teamwork ini, tapi juga di organisasi di kepelatihannya, di tim pelatihnya. Nah, bagaimana meracik bahan-bahan yang tadi katanya udah jadi, kemudian dijahit untuk menjadi satu kesatuan yang yang kokoh, solid, permainan kita, kemudian punya karakter. Itu harus punya karakter permainan kita. Nah, itu yang diharapkan oleh Pak Ketum pada saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan susunan kepelatihan yang baru ini, ya auranya aura positif yang kita punya harapan lagi untuk peluang besar lolos ke putaran berikutnya round 4 atau lolos ke Piala Dunia. Langsung lolos ke Piala Dunia. Gitu. Walaupun waktunya juga sangat singkat dan terbatas sekali nih. Bisa 2 bulan lagi ke depan. Less than 2 months. Ada 3 poin evaluasi yang dari pelatih sebelumnya yang dilihat oleh banyak orang juga
banyak pengamat juga, yaitu masalah dinamika kepemimpinan, komunikasi, dan taktik. Iya. 3 hal ini yang menjadi masalah. Nah, dalam jangka waktu 2,5 bulan, Rick punya PR Iya. memperbaiki ketiga hal ini. Menurut Bung Ropan bagaimana? Nah, itu saya bilang tadi kan, satu pelatih Pastore ini akan berbicara, dia bukan Patrick semua yang akan Iya. jadi sana. Dia bagi tugas, sehingga bagi dia enak. Mungkin bagi dia itu hanya untuk komunikasi di ruang ganti yang lebih baik, pendekatan memberikan motivasi, semangat buat tim. Ya. Nah, untuk urusan taktikal ya Pastore ya akan melakukan itu. Meracik. Hubungan komunikasi dengan pemain Indonesia ada Dani Lamsat yang Ya. mengerti secara budaya kita, jadi enak kalau bisa dilihatnya paket ini. Nah, dia tinggal meneruskan kan apa yang legasi dari seorang STI yang sudah kasih ini tim ini. Tinggal lu tingkatkan Ya. permainan dia ya untuk bermain tim ini. Dan kemarin tuh saya dengar Patrick bilang, saya butuh 4 poin saja untuk di bulan Maret menghadapi Australia dan Bahrain. Ya. Artinya 4 poin itu apa? 1 poin berarti melawan tandang kita di Sydney. Iya. Dan 3 poin harga mati kita mutlak bermain di GBK melawan Bahrain. Kalau itu kita dapat, ya artinya peluang untuk lolos ke putaran keempat sudah di depan mata. Iya. Bahkan kita bisa lolos langsung. Karena Australia masih akan melakukan laga-laga yang agak sulit. Mereka harus ke Arab Saudi dan kita berharap di sana imbang. Kemudian mereka ketemu Jepang. Iya. Kalau imbang lagi dengan Jepang, kita akan lolos asal kita memanfaatkan 2 pertandingan kandang kita. Betul. Bahrain dan Cina. Artinya yang dia bilang 7 poin itu sudah cukup buat kita untuk berharap bisa langsung lolos atau paling tidak ke putaran keempat. Iya. Itu yang paling penting. Apalagi kalau Jepang sudah nggak ada. Jepang udah nggak ada. Udah nggak ada Dia udah terlalu Dia jauh. udah terlalu Ya, jauh. udah terlalu Dia jauh. menang aja tanggal 20 nanti di saat kita sama-sama bermain dengan Australia. Ya. Dia udah lolos Udah sebagai tim selesai. pertama Asia. Jadi ketika melawan Indonesia, bisa aja dia udah Indonesia aja gua bikin deh, gua bantu dia. Dia pukul Australia dengan kita, dia nggak usah kalah, main di dia nggak usah kalah, biar nggak malu, draw aja Iya. boy. Iya, Cukup kan betul, kalau betul. Dia nggak malu. Betul. Bang Jaki, dinamika kepemimpinan itu seperti apa sih yang Bang Jaki lihat teropong selama ini dari kepemimpinan yang lama ataupun pelatih yang lama? Gini, saya kan nggak masuk terlalu jauh Ya, di ya, tim senior ya. Betul. Beberapa pertandingan itu saya kebetulan mendampingi ketum ke locker room. Di beberapa pertandingan home waktu Ya. itu. Jadi memang penting sekali ya, terutama tadi ada gap di mana komunikasi ini menjadi awal nih. Ya. Ketika Sinteyong ini harus berbicara dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Indonesia, ini akan menjadi titik kerawanan dan kendala untuk memberikan pemahaman kepada para pemain. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, suasana yang saya lihat terakhir itu yang agak mengkhawatirkan ketika kita bukan melihat kekalahan lawan Jepangnya, tapi di situ ada mulai sesuatu. Saya nggak bisa ungkapkan secara ini ya, karena waktu itu juga saya masih bertanya-tanya ini di ruang ganti ini ada apa gitu ya. Karena yang lawan Jepang, oke lah lawan Jepang kita mau berharap apa? Udah pasti cara mainnya udah berbeda banget. Itu mungkin udah 2 level, 3 level di atas kita mereka. Pertontonkan di hadapan kita loh itu waktu itu ya. Tapi poin pentingnya adalah seorang pelatih kepala itu menjadi nahkoda satu batra kapal yang sangat-sangat krusial. Di mana kapal itu banyak bagian-bagian yang harus dia kelola, dia koordinir untuk kemudian berlayar sesuai dengan speed yang kita harapkan dan tujuan yang kita inginkan. Nah itu dinamika. Iya. Itu biarpun bagaimana, suka tidak suka, challenge yang paling besar adalah di pelatih kepala. Ya. Kita nggak usah bicara timnas deh, bicara klub aja kan pelatih kepala yang selalu menjadi. Dan Liga 1 ini menjadi liga yang kejam sekali buat pelatih-pelatih. itu udah kelihatan. Iya. Tapi paling tidak kembali lagi ini kan membawa nama negara. Nah itu yang menjadi pertaruhan ketum kita juga. Walaupun kemarin ketika mengambil keputusan untuk melepas atau memecat Sinteyong, itu keputusan yang sangat luar biasa, besar dan berat sekali. Pertaruhan yang luar biasa. Bung Ropan, ekspektasi publik ini bukan hanya sekedar 4 poin ya atau kita lolos, tetapi permainan yang menarik. Kita tahu selama ini kita memuji timnas karena permainannya atraktif. Iya kan? Bukannya sekedar 4 poin lolos. Nah, ekspektasi ini bisa didapat nggak dari seorang PK dan Pastore ataupun Nilan? Sobat-sobat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga dan kita adalah Garuda.